Bapak Ibu, Alhamdulillah kita sampai pada hari terakhir. Ini mungkin sesi terakhir pelatihan rangkaian pelatihan auditor halal angkatan 37. Nah, ini untuk eh, memantapkan Bapak Ibu bagaimana konsep menjadi auditor halal ya. Nah, saya izin share screen. Jadi Bapak Ibu, auditor halal itu dari dua kata, ya auditor dan halal. Nah, karena Bapak Ibu adalah auditor untuk halal, maka ada dua hal yang Bapak Ibu minimal harus dikuasai. Yang pertama tentu adalah kegiatan mengaudit, ya, terkait kegiatan audit mengaudit. Jadi auditor, ada auditor keuangan, ada auditor mutu, auditor keamanan kerja, K3, auditor keamanan pangan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, maka harus punya kompetensi sebagai auditor secara umum. Kemudian yang kedua adalah kata halal. Nah, berarti Bapak Ibu harus punya pengetahuan yang cukup terkait dengan kehalalan produk. Jadi halal haramnya dibatasi, ruang lingkupnya adalah untuk kehalalan produknya. Nah, ini yang eh, Bapak Ibu perlu dipahami dasarnya auditor halal. Jadi Bapak Ibu harus punya kemampuan untuk melakukan kegiatan audit, pemeriksaan, penilaian kesesuaian, dan yang kedua adalah Bapak Ibu harus punya pengetahuan yang cukup terkait dengan kehalalan produk. Nah, ini adalah alur sertifikasi reguler. Jadi Bapak Ibu sebagai auditor halal itu menangani pemeriksaan kehalalan produk untuk sertifikasi yang jalur reguler. Jadi kalau yang jalur self declare, yang apa untuk produk yang resikonya tidak tinggi itu ditangani oleh eh, lembaga yang lainnya atau ditangani oleh pendamping proses produk halal namanya, yang penggantinya auditor halal. Nah, kalau yang sertifikasi reguler itu nanti akan diperiksa oleh lembaga pemeriksa halal. Di dalam lembaga pemeriksa halal ada auditor halal. Nah, di sana Bapak Ibu nanti yang akan bertugas menjalankan pemeriksaan kehalalan produk. Nah, di sini ada tahapan Bapak Ibu sampai 11 tahap proses sertifikasi, mulai dari pelaku usaha membuat akun di si halal ya, dan mempersiapkan pengajuan sertifikasi halal, kemudian pelaku usaha memilih lembaga pemeriksa halal. Nah, jadi Bapak Ibu, lembaga pemeriksa halal itu dipilih oleh pelaku usaha, bukan dipilih oleh BPJPH atau dipilih oleh pihak lain, tetapi pelaku usaha diberi kebebasan, diberi keleluasaan untuk memilih lembaga pemeriksa halal. Kemudian lembaga pemeriksa halal melakukan verifikasi hasil kurasi data permohonan. Nah, ini semuanya dilakukan melalui si halal. Jadi pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal melalui si halal, kemudian di sana mengupload semua dokumen dan mengisi form-form isiannya. Kemudian pelaku usaha memilih LPH. Nah, setelah itu kalau semua datanya dinyatakan lengkap oleh BPJPH, kemudian data itu akan mengalir ke lembaga pemeriksa halal. Nah, nanti LPH melakukan verifikasi hasil kurasi data permohonan, kemudian selanjutnya LPH menetapkan biaya pemeriksaan. Nah, biaya pemeriksaan ini memang sifatnya tidak tetap ya Bapak Ibu, karena tergantung dari skala usaha, tergantung dari proses bisnis, tergantung dari eh, jenis produknya dan skala usaha pelaku usahanya. Kemudian BPJPH menerbitkan invoice ya dari biaya pemeriksaan dan biaya sertifikasi.
kemudian biaya apa penetapan kehalalan, nanti akan muncul invoice secara keseluruhan, BPJPH menerbitkan, kemudian pelaku usaha melakukan pembayaran dan upload bukti bayar diisi halal. Nah, setelah itu BPJPH melakukan verifikasi secara sistem terhadap pengajuan sertifikat halal, penetapan LPH dan menerbitkan surat tanda terima dokumen. Jika STTD sudah diterbitkan, nah inilah Bapak Ibu sebagai auditor halal mulai beraksi, yaitu LPH melakukan proses pengujian produk atau audit. Nah, di nomor 8 inilah Bapak Ibu melakukan kegiatannya sebagai auditor halal dalam rangkaian sertifikasi ini. Kemudian selama 4 hari kita apa melakukan pelatihan, ya ini fokusnya di angka 8 ini. Di nomor 8 ini Bapak Ibu melakukan audit yang ditugaskan oleh lembaga pemeriksa halal. Setelah audit selesai, Bapak Ibu membuat laporan, kemudian dilanjutkan ke MUI untuk ditetapkan kehalalannya dan setelah keluar surat apa keputusan kehalalan, kemudian BPJPH menerbitkan sertifikat halal berdasarkan surat penetapan kehalalan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, kemudian pelaku usaha mengunduh sertifikat halal. Rangkaian kegiatan ini kalau di dalam regulasi waktunya adalah 21 hari. Jadi mulai permohonan ya, kemudian diverifikasi. Nah, itu kalau misalkan lancar semua, tidak ada dokumen yang kembali, tidak ada perbaikan dan sebagainya, itu 21 hari. Nah, Bapak Ibu dari 21 hari kerja itu LPH punya waktu 15 hari kerja, Komisi Fatwa punya waktu 3 hari kerja, dan sisanya adalah waktu BPJPH memverifikasi dokumen dan menerbitkan sertifikat. Kemudian Bapak Ibu ini data-data yang nanti akan diajukan oleh pelaku usaha di sertifikat pengajuan sertifikasi reguler. Ini kenapa perlu disampaikan karena nanti ini yang akan diterima oleh Bapak Ibu semua sebagai auditor halal. Yang pertama adalah surat permohonan pendaftaran. Kalau surat permohonan pendaftaran ini nanti ditujukannya ke BPJPH. Kemudian di sana ada formulir pendaftaran ya. Apa ini nanti semua sudah melalui si halal. Kemudian aspek legal NIB. Nah, NIB ini juga sudah disinkronkan dengan OSS, kemudian data penyelia halal, kemudian daftar nama produk dan bahan atau menu atau barang ya, kemudian proses pengolahan produknya berupa diagram alir proses produksinya, kemudian sistem jaminan produk halal ya manual SJPH. Yang ini sekarang di-generate dari sistem. Nah, karena di-generate dari sistem ini manual SCPH sangat sederhana sehingga perlu penyempurnaan lagi oleh pelaku usaha, oleh penyelia halal dan karenanya Bapak Ibu nanti kalau mendapatkan manual SCPH yang hasil generate itu mohon lebih dicermati karena dia sifatnya masih general, kadang kurang spesifik atau kurang menggambarkan untuk pelaku usahanya masing-masing. Nah, kemudian yang lainnya ada izin-izin yang lainnya. Nah, Bapak Ibu, ini yang poin yang paling penting harus saya sampaikan di sesi apa review materi-materi ini. Jadi gambarannya adalah Bapak Ibu sebagai auditor halal itu melakukan audit untuk menentukan apakah pelaku usaha itu mampu menghasilkan produk halal secara konsisten dan berkesinambungan. Nah, itu intinya. Jadi, apakah pelaku usaha itu mampu bisa menghasilkan produk yang halal secara konsisten dan berkesinambungan? Itu target dari Bapak Ibu melakukan audit di pelaku usaha. Nah, dalam melakukan audit,
Bapak Ibu, ada 4 tahapannya. 4 tahapan itu sudah diatur, sudah ditetapkan di dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia nomor 266 tahun 2019 tentang okupasi jabatan auditor halal. Jadi Bapak Ibu tidak bisa melakukan audit di luar prosedur ini, ya suka-suka, misalkan langsung datang ke pelaku usaha atau misalkan menggunakan cara-cara yang tidak terstruktur, yang tidak prosedural, nanti apa akan lebih banyak kendala. Nah, ini kenapa dibuatkan standar kompetensi kerjanya supaya Bapak Ibu memudahkan dalam melakukan audit. Jadi semua auditor kerjanya seragam, caranya seragam, hasilnya nanti formatnya seragam, sehingga dibaca oleh semua kalangan itu hasilnya adalah sama. Jadi konsisten dan audit itu prinsipnya dilakukan oleh auditor siapa saja. Kalau memang pelaku usaha itu mampu, hasilnya akan mampu. Kalau memang pelaku usaha itu tidak mampu untuk menghasilkan produk yang halal secara konsisten, ya hasilnya tidak mampu. Nah, itu prinsip reliable-nya. Nah, Bapak Ibu kan mendapatkan banyak materi, ada konsep halal haram, kemudian fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan kemudian ada regulasi, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan Menteri Agama, ada keputusan Menteri Agama. Ya, ini karena dulu BPJPH masih bernaung di bawah Kementerian Agama, kalau sekarang sudah menjadi lembaga non-kementerian, ya lembaga setingkat menteri yang non-kementerian. Kemudian ada peraturan badan, ada keputusan kepala badan. Nah, ini semua Bapak Ibu harus bisa mengakses regulasi ini. Bapak Ibu harus tahu bahwa sekarang jaminan produk halal itu dipegang oleh pemerintah dan regulatornya adalah pemerintah, dalam hal ini BPJPH. Kemudian Bapak Ibu juga mendapatkan materi-materi terkait titik kritis, ada makanan minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika, kemudian produk barang gunaan dan juga penyembelihan. Kemudian Bapak Ibu juga mendapatkan materi terkait uji laboratorium, ya, untuk produk halal. Kemudian juga ada standar-standar lain seperti SNI, penyembelihan ruminansia, penyembelihan unggas, SNI, pangan halal, kemudian juga ada sistem manajemen halal. Nah, itu semua supaya Bapak Ibu tidak bingung bagaimana mendudukannya, bagaimana merangkainya dari sekian banyak materi dan SKKNI, kemudian juga ada SJPH. Nah, di sini saya memberikan ilustrasi, ya terutama bagi Bapak Ibu, ini kan ada beberapa yang mungkin baru menjadi auditor ya, dunia audit mengaudit. Kalau Bapak Ibu yang dari Skovindo mungkin sudah menjadi auditor sebelumnya, kecuali Bapak Ibu ditugaskan dari divisi yang sebelumnya tidak pernah mengaudit ya, mungkin dari lab atau mungkin dari administrasi dan sebagainya. Nah, ini hal baru yang perlu dipahami terlebih dahulu konsepnya. Jadi sebelum Bapak Ibu memahami lebih jauh terkait apa ketentuan-ketentuan yang lain, jadi Bapak Ibu yang pertama harus memahami konsep sebagai auditor halal. Nah, Bapak Ibu konsepnya itu Bapak Ibu bekerja itu berdasarkan prosedur SKKNI auditor halal. Nah, karena untuk mendapatkan sertifikat halal itu pelaku usaha harus menerapkan standar. Nah, karena kalau tidak sesuai dengan standar kan tidak bisa dapat sertifikat halal. Jadi ada ukuran-ukurannya, ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti oleh pelaku usaha supaya bisa mendapatkan sertifikat halal. Dan ketentuan-ketentuan itu atau kriteria-kriteria itu terangkum di dalam yang namanya sistem jaminan produk halal, yaitu keputusan Kepala BPJPH nomor 20 tahun 2023. Nah, ini yang Bapak Ibu perlu pahami dulu. Jadi,
dokumen utamanya, dokumen yang Bapak Ibu perlu pelajari, perlu perhatikan di awal-awal itu Bapak Ibu adalah terkait dengan SKKNI Auditor Halal dan yang kedua adalah SJPH Sistem Jaminan Produk Halal. Atau yang pertama Bapak Ibu harus hatam Sistem Jaminan Produk Halal ya supaya Bapak Ibu dalam melakukan audit itu tidak berasumsi, tidak mengira-ngira, tidak menduga, tetapi mengaudit itu eh, ada ukuran pastinya, ada tolok ukuran pastinya, yaitu kalau di halal itu adalah sistem jaminan produk halal. Nah, itu Bapak Ibu supaya nanti eh, misalkan di dalam SJPH itu disampaikan bahwa untuk produk makanan kadar etanolnya tidak dibatasi selama bukan etanol homer dan selama kadarnya tidak membahayakan untuk kesehatan. Di dalam SJPH dinyatakan kalau minuman itu jika mengandung alkohol maka tidak boleh etanol dari homer dan kalaupun mengandung etanol harus di bawah 0,5%. Nah, standar-standar itu ya harus dipahami supaya nanti Bapak Ibu kalau misalkan mengaudit mengaudit yogurt misalkan, yogurt itu makanan atau minuman Bapak Ibu? Minuman. Makanan atau minuman? Yogurt itu dari susu, ya. Kalau bayi itu ASI itu makanan atau minuman sebenarnya? Makanan, Pak. Yogurt makanan atau minuman? Ada yang menjawab Minuman. minuman, ada yang menjawab makanan. Nah, Bapak Ibu, eh, hal-hal seperti ini akan nanti banyak ditemui, yaitu menentukan ini apa, ini benar, ini salah. Jika Bapak Ibu eh, menemukan ya ketidaktahuan dan sebagainya, maka kembali lagi Bapak Ibu merujuk kepada regulasi, kepada standar-standarnya, kepada ketentuan-ketentuannya. Jadi Bapak Ibu misalkan nih yogurt ya masuk minuman atau makanan. Nah, Bapak Ibu silakan dilihat di Keputusan Menteri Agama nomor 944. Nah, nanti dari Keputusan Menteri Agama nomor 944 itu Bapak Ibu akan tahu susu dan turunan susu, yogurt itu masuk dalam makanan atau minuman. Nah, kalau dia masuk makanan, berarti dia tidak terkena ketentuan etanol yang 0,5% tadi. Kalau dia masuk minuman, nah berarti dia terkena ketentuan yang 0,5% tadi. Dan tadi Pak siapa yang menjawab makanan? Nah, itu jawaban yang betul sesuai dengan KMA 944. KMA 944 itu adalah list produk yang diwajibkan bersertifikat halal. Yogurt masuk di urutan pertama kalau tidak salah ya, Bapak Ibu di list tersebut. Nah, dia adalah masuk kategori makanan. Nah, sehingga konsep ini yang Bapak Ibu perlu pahami. Jadi, pertama yang dipegang adalah SJPH. Nah, SJPH itu nanti Bapak Ibu dikonvert menjadi checklist. Jadi Bapak Ibu itu nanti mengukur apakah kebijakan halal sudah ditetapkan. Nah, kenapa ada pertanyaan apakah kebijakan halal sudah ditetapkan? Karena di dalam SJPH itu tertulis pelaku usaha harus memiliki komitmen dan tanggung jawab ya berupa kebijakan halal yaitu komitmen tertulis yang menyatakan bla 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 dan sebagainya. Pelaku usaha akan menaati peraturan regulasi jaminan produk halal, menggunakan bahan halal dan diproses sesuai dengan eh, apa ketentuan syariat dan sebagainya, mensosialisasikan. Nah, karena di SJPH itu ada seperti itu, maka Bapak Ibu sebagai auditor mengkonvert itu menjadi daftar pertanyaan. Beda dengan penyelia kalau SJPH itu ada ketentuannya, penyelia membuat manualnya. Kalau auditor halal, SJPH itu dikonvert menjadi checklist audit, menjadi daftar pertanyaan atau daftar form audit. Entah nanti akan digunakan untuk bertanya, atau digunakan untuk mengobservasi, atau digunakan untuk menelaah dokumen, maka checklistnya berangkat dari SJPH. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu,
ada yang masih bingung sebagai auditor halal. Memang Bapak Ibu pasti tidak apa sudah tahu kalau auditor halal itu ya mengaudit, memeriksa kehalalan produk. Nah, itu udah pasti. Semuanya insya Allah semua sudah tahu. Tetapi dalam memeriksa kehalalan produk itu ada step-stepnya, ada tahapan-tahapannya yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya audit itu berkualitas. Jadi misalkan tahapan pertama itu persiapan audit. Di dalam persiapan audit apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu? Menentukan ruang lingkup auditnya, menyusun tujuan auditnya, kemudian menyusun metode yang akan digunakan. Ini perlu cek laboratorium atau tidak. Nah, kalau untuk yang observasi, wawancara, cek dokumen itu mungkin secara umum eh, hampir semua digunakan. Mungkin yang lebih spesifik biasanya metode uji laboratoriumnya ini akan digunakan atau tidak. Nah, itu diketahui dari produk apa yang mau diaudit. Kemudian eh, menyiapkan sumber dayanya. Nah, step yang kedua adalah pre-audit, memeriksa dokumen legalitasnya, sinkron atau tidak dengan realitanya. Kemudian memeriksa kecukupan dokumen SJPH, kemudian implementasi SJPH dan seterusnya sampai step terakhir adalah membuat laporan. Nah, itu semua tertuang di dalam SKKNI. Bapak Ibu kalau nanti SKKNI-nya dibaca eh, dicermati dan kemudian dipahami, maka Bapak Ibu akan menjalankan tahapan-tahapan audit itu secara benar. Nah, yang kedua adalah tentu tadi untuk mendapatkan sertifikat halal, maka ada standar-standarnya dan standar yang diacu itu hari ini Bapak Ibu satu-satunya adalah sistem jaminan produk halal. Sistem jaminan produk halal ini alhamdulillah ya sudah diadopsi, sudah diterima di hampir banyak negara, terutama negara-negara besar itu sudah pasti karena mereka punya kepentingan dengan Indonesia untuk mengekspor produknya ke Indonesia dan produk yang akan diekspor ke Indonesia, produk halal itu harus memenuhi standar kehalalan Indonesia. Barangkali Bapak Ibu bisa dicek ya di mungkin hanya di Indonesia yang menstate bahwa eh, kandungan etanol di dalam minuman itu 0,5. Terus kemudian harus memiliki penyelia halal yang muslim, halal supervisor yang muslim. Nah, itu Bapak Ibu konsep menjadi auditor halal. Supaya Bapak Ibu selama 4 hari ini mendapatkan banyak materi, kemudian bagaimana merangkainya. Nah, tips dari saya ada dua hal. Yang pertama tadi adalah prosedur kerja auditor halal itu terkait dengan SKKNI-nya, dan untuk standar menilai pelaku usaha itu mengacu kepada SCPH. Jadi Bapak Ibu yang belum membaca secara keseluruhan SJPH mohon dibaca secara keseluruhan, dan yang belum membaca SKKNI terutama apa namanya unit kompetensinya, kriteria unjuk kerjanya. Nah, mohon dibaca secara lengkap kembali supaya Bapak Ibu lebih optimal lagi. Karena selama pelatihan ya mungkin tidak 100% terserap ya semua yang disampaikan oleh pemateri, sehingga Bapak Ibu untuk memudahkan penyerapan istilahnya begitu, mana dulu sih yang harus saya serap, nah mana dulu yang harus saya pahami terlebih dahulu supaya Bapak Ibu bisa nanti langsung action menjadi auditor halal, atau nanti saat uji kompetensi Bapak Ibu benar-benar paham konsep menjadi auditor halal. Bisa dipahami atau ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Saya kalau bertanya, Iya, silakan Bu. Ada yang ingin disampaikan? Tidak ada. Nah, iya Pak, saya mau bertanya Pak.
Oh iya, silakan Bu. Jadi untuk sebagai auditor halal, pemula auditor halal, saya ingin mendapatkan eh, saran atau cerita pengalaman dari Bapak sebagai auditor halal yang sering Bapak temui di lapangan itu kerumitan dalam verifikasi apa kerumitan apa yang sulit diverifikasi Pak di pelaku usaha selama pengalaman Bapak sebagai auditor. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sri Wahyuni. Jadi, seperti yang saya sampaikan kemarin ya, Bapak Ibu, untuk auditor pemula, yaitu akan bermacam-macam. Dari tergantung bagaimana Bapak Ibu itu berangkat sebagai auditor. Nah, kalau Bapak Ibu memang sama sekali tidak pernah mengenal dunia industri, ya kalau dulu saya lama itu di peralatan laboratorium. Jadi hampir 10 tahun saya keluar masuk pabrik, menginstal peralatan, kemudian memahami proses produksi di pelaku usaha, memahami proses bisnisnya dan sebagainya. Sehingga itu kita kombinasikan dengan standar halal. Nah, background-background seperti itu yang akan mempengaruhi Bapak Ibu bagaimana nanti menjadi auditor halal. Nah, Bapak Ibu yang sama sekali belum apa tadi berkecimpung di dunia audit, mengaudit. Nah, kalau saya dulu sebagai pemula itu saya sama sekali untuk pengalaman yang minim saya miliki dulu itu terkait dengan penerapan sistem. Nah, ini yang penting juga dipahami oleh Bapak Ibu terkait dengan penerapan sistem. Jadi, bagaimana sebuah organisasi itu dijalankan dengan sebuah sistem untuk tujuan tertentu. Nah, itu mirip seperti Bapak Ibu kalau menginstal aplikasi. Jadi, handphone supaya bisa digunakan untuk WhatsApp, maka dia diinstal aplikasi WhatsApp. Nanti mengeluarkan apa namanya output-output yang terkait dengan apa send message, kemudian gambar, kemudian video dan sebagainya. Nah, kalau apa kendala-kendala yang dialami, ya tentu di sertifikasi halal ini kan baru ya, Bapak Ibu. Nah, itu bagi pelaku-pelaku usaha yang sebelumnya produknya belum disertifikasi, ya, itu butuh istilahnya pemahaman terlebih dahulu. Kalau yang sudah tersertifikasi lama, nah itu mereka sudah mudah. Kemudian penyelia ini juga banyak pelaku usaha yang baru memiliki penyelia. Nah, itu yang menjadi tantangan. Nah, kalau di Sukovindo itu kan ada gap analisis ya, Bapak Ibu. Jadi untuk yang baru menerapkan sertifikasi itu dilakukan gap analisis, apa yang sudah ada, apa yang belum ada. Karena sejak 2000 berapa ya itu, mulai 2019 lah ya Bapak Ibu. Nah, itu baru mulai marak untuk pelaku usaha baru yang dulu belum disertifikasi, kemudian ingin mendapatkan sertifikat halal. Ya, kalau kendala-kendala di lapangan variasinya sangat banyak, ya terutama ini juga apa istilahnya perbedaan pemahaman atau tafsir. Jadi misalkan misalkan apa komisi fatwa, ya misalkan ini ada apa perusahaan logistik. Nah, perusahaan logistik itu ternyata dalam pencuciannya juga harus disaksikan oleh komisi fatwa yang ada pencuciannya. Kemudian untuk rumah potong hewan, nah itu Bapak Ibu juga harus melibatkan komisi fatwa itu persepsi-persepsi yang berbeda itu yang kadang menjadi tantangan kita. Nah, kalau terjadi seperti itu, ya Bapak Ibu tentu kembali ke rujukannya. Nah, itu Bu Sri Wahyuni. Jadi pokoknya kalau ada hal-hal yang membingungkan kita, ada hal-hal yang kita confuse, kita kesulitan mengambil kesimpulan dan sebagainya. Kalau terkait dengan kesyarian,
Ya, kita kembali ke Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Misalkan nih, bagi orang Muhammadiyah, ya, itu mungkin bekicot itu tidak haram. Nah, kita gimana kalau misalkan kita Muhammadiyah gitu ya, mengaudit apakah kita mengikuti aliran kita atau kita bagaimana? Nah, untuk sertifikasi halal ini sudah diputuskan yang menetapkan kehalalannya adalah merujuk pada fatwa MUI. Di fatwa MUI kalau bekicot itu haram, ya berarti untuk sertifikasi haram. Kemudian misalkan pernah ada kasusnya Karmin, ya kasusnya Karmin. MUI memfatwakan halal, sementara ada ulama lain yang memfatwakan tidak halal, misalkan di Jawa Timur. Nah, itu kita sebagai auditor halal mau ikut mana? Ya untuk proses audit kita mengikuti apa ketentuan Komisi Fatwa, yaitu apa bahwa Karmin itu bisa digunakan gitu ya. Nah, kendala-kendala yang lain, tantangan-tantangan yang lain ya Bapak Ibu, semisal yang tadi saya sampaikan karena sertifikasi halal ini baru dan menyasar ke semua lapisan pelaku usaha. Nah, bagi pelaku usaha yang mikro kecil, yang baru tidak pernah menerapkan sistem, yang tidak pernah mencatat apa namanya, tidak pernah mencatat, tidak pernah merekod kegiatannya, nah itu juga menjadi tantangan. Terus kemudian pemahaman organisasi terhadap penerapan sistem, yaitu juga menjadi tantangan. Yang mereka pahami selama ini kan yang penting produknya halal itu sudah cukup, tetapi tidak fokus kepada bagaimana pengelolaannya, bagaimana mengantisipasi terhadap risiko, ya terutama risiko ketidakhalalan, mengantisipasi perubahan lingkungan, ya perubahan karyawan, perubahan bahan dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi tantangan. Kalau perusahaan besar, mereka sudah terbiasa dengan penerapan sistem, nah itu lebih lebih apa? Lebih mudah. Kalau perusahaan besar mungkin yang menjadi tantangan ya karena mereka banyak menggunakan bahan-bahan yang advance, bahan-bahan yang tidak lagi seperti kita kenal ada kecap, saus, apa namanya, garam, gula, tapi sudah tidak seperti itu. Mereka sudah menggunakan aspartam, maltodextrin, mono apa ya mungkin yang micin itu monosodium glutamat dan sebagainya, bahan-bahan kimia seperti itu, bahan tambahan pangan. Nah, itu yang menjadi tantangan bagi auditor halal kalau tidak ada sertifikat halalnya. Kalau sekarang BPJPH sebenarnya agak meringankan bagi auditor halal. Semua yang masuk dalam KMA 944 diwajibkan bersertifikat halal. Ya, tetapi kan kalau apa tidak ada sertifikat halalnya kan juga tidak mungkin kemudian pelaku usaha itu diminta untuk berhenti produksi hanya karena bahannya belum sertifikat halal kan jadinya malah kontraproduktif. Ya, Bu Renita, Baik, silakan. baik, terima kasih. Jadi pertanyaan saya, Pak, dalam sistem jaminan produk halal, apakah Mhm. seorang auditor halal dapat sekaligus berperan sebagai analis di laboratorium halal? Oh ya, bisa Bu. Jadi auditor halal sekaligus menjadi analis di laboratorium halal itu malah lengkap, malah malah sempurna ya. Jadi kalau auditor halal punya kemampuan untuk melakukan analisa di laboratorium itu semakin semakin sempurna. Semakin sempurna lagi, makanya background pendidikannya itu penting. Auditor halalnya apa namanya santri. Nah, udah santri, terus kemudian bisa analisa laboratorium, kemudian bisa melakukan audit. Nah, itu lengkap. Artinya begini, di LBH kan ada bekerja sama dengan laboratorium yang 17065 17025 ya. Nah, itu maksudnya supaya uji laboratoriumnya itu proper. Sehingga kalau ada auditor yang punya kemampuan sampling, punya kemampuan uji laboratorium, itu bisa apa ya istilahnya
bisa turut memberi masukan atau bahkan bisa melakukan sendiri analisa laboratorium untuk produk yang diaudit. Ya, misalkan kadar etanol, ya ini ada produk apa namanya minuman yang dia bisa mengarah kepada fermentasi karena di sana ada tercampur yeast misalkan dan karbohidrat. Nah, kalau kalau karbohidrat bercampur dengan yeast itu potensi terjadinya fermentasi tinggi. Nah, sehingga harus dilakukan uji laboratorium berapa etanolnya, produk akhirnya, kemudian kalau perlu ya di apa laju reaksinya, sehingga kan mungkin 1, 2, 3 hari tidak tinggi kadar etanolnya. Itu yang Bapak Ibu kalau nah tadi kalau misalkan backgroundnya mengerti ilmu agama ya karena di dalam hadis Rasulullah itu Rasulullah kalau setelah 3 hari dibuatkan apa itu rendaman kismis atau rendaman kurma kan setelah 3 hari dibuang ya. Nah berangkat dari hadis tersebut kemudian dianalisa. Artinya setelah 3 hari itu ada laju reaksi, ternyata kadar etanolnya semakin naik dan setelah itu eh, sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan apa namanya paham-paham ilmu teknisnya tadi misalkan terkait dengan uji laboratorium atau Bapak Ibu juga paham konsep-konsep halal haramnya, makosidus syariahnya usul fikihnya dan sebagainya itu semakin memperkaya pengetahuan Bapak Ibu untuk menjadi auditor halal. Tetapi kembali ke tadi, Bapak Ibu mungkin supaya tidak terlalu terbebani harus paham segalanya. Nah, berangkatnya karena ini baru pemula ya berangkatnya dari dua hal tadi, yaitu SJPH karena SJPH itu sudah rangkuman hal-hal yang penting untuk produk halal itu sudah rangkuman terkait dengan ketentuan syariah dan terkait dengan manajerial. Nah, seperti yang saya sampaikan di UK keempat kemarin, jadi kalau di SJBH itu di apa namanya di sertifikat halal itu ada terkait kehalalan produk, terus kemudian ada terkait dengan manajemennya. Nah, SJBH itu dulu di create ya, dulu disusun itu tentu melibatkan para ulama karena para ulama yang memberikan masukan dari sisi syariahnya, dari sisi fikihnya, dari sisi kehalalan produknya. Kemudian dihadiri juga oleh para pakar yang terlibat penyusunan standar sistem. Ya, di dalam standar sistem itu apa aja pilar-pilar yang harus ada sehingga menghasilkan 5 kriteria itu. Misalkan apa kenapa kandungan etanol itu seperti itu? Nah, itu tentu masukan para ulama. Kemudian kenapa produk mikrobial itu bisa dikembangkan meskipun menggunakan media yang tidak suci? Nah, itu juga pendapat dari ulama. Asalkan tidak berasal dari turunan babi, maka masih bisa digunakan. Ya, Bapak Ibu, kalau misalkan sebelumnya sudah menjadi auditor untuk sistem lain, nah itu lebih bagus lagi. Misalkan ada Bapak Ibu yang backgroundnya pernah menjadi auditor keamanan pangan, nah itu lebih bagus lagi. Artinya di dalam SJBH juga ada kriteria-kriteria aman untuk dikonsumsi, aman bagi kesehatan. Nah, tetapi ukuran pastinya seperti apa yang dibilang aman itu, maka Bapak Ibu yang punya kemampuan keamanan pangan, itu bisa memberi eh, warna tersendiri. Nah, misalkan di rumah potong hewan ada nomor kontrol veteriner. Nah, Bapak Ibu yang pernah belajar terkait standar NKV, Bapak Ibu nanti kalau mengaudit apa turunan susu, misalkan kayak tadi yogurt kan dia harus punya NKV ya, RPH harus punya NKV, produsen daging harus punya NKV. Nah, Bapak Ibu yang sudah pernah belajar di sana itu akan memperkaya eh, wawasan Bapak Ibu. Tapi sekali lagi
Ya, Bapak Ibu tidak perlu keder ya, tidak perlu khawatir. Semuanya berangkat dari eh, tadi SJPH dan SKKNI auditor halal. Nah, semakin banyak Bapak Ibu nanti melakukan audit, tentu akan semakin banyak perkembangan yang Bapak Ibu peroleh. Nah, ini saya akan share sebentar. Eh, ini mungkin nanti sebentar lagi akan terbit ya. Jadi Bapak Ibu sekarang masih mendapatkan SKKNI yang lama. Nah, ini saya tampilkan. Ini baru draft ya Bapak Ibu. Ini saya sampaikan di sini untuk keperluan supaya Bapak Ibu nanti sudah punya gambaran bahwa akan ada perubahan SKKNI auditor halal. Jadi ini kira-kira hal-hal yang berubah di unit kompetensi yang satu misalkan. Kalau unit kompetensinya masih tetap, cuman nanti judulnya menjadi seperti ini Bapak Ibu, kehalalan produk. Jadi melakukan perencanaan. Nah, kalau yang sekarang kan masih melakukan persiapan pemeriksaan bahan dan proses produk halal ya panjang. Nah, nanti akan menjadi melakukan perencanaan pemeriksaan kehalalan produk. Jadi frasa bahan dan proses produk halal itu diubah menjadi kehalalan produk. Jadi lebih simpel. Kemudian kalau unit kompetensinya masih 4. Nah, kalau apa unit kompetensi satu tidak ada perubahan, 4 kriteria unjuk kerja dan 2 kriteria unjuk kerja untuk elemen yang kedua. Untuk yang unit kompetensi yang kedua, nah ini ada tambahan 1.6, ini ruang lingkup. Nah, ruang lingkup di sini itu yang dimaksud adalah ini. Kalau ditandai tebel gini berarti dia ada penjelasan konteks variabelnya, Bapak Ibu. Nah, ini ruang lingkup pelaku usaha yang dimaksud adalah dalam proses kehalalan produk adalah serangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, dan sebagainya. Nah, kalau lingkup audit yang pertama, ya itu eh, bisa di istilahnya lingkup yang lebih luas lagi. Kalau untuk yang di pra pemeriksaan ini lebih kepada lingkup prosesnya, kegiatannya. Karena kalau lingkup audit itu selain kegiatan juga ada lingkup mungkin divisi atau mungkin lingkup jenis produknya dan sebagainya. Kemudian sudah tidak ada lagi SJH karena sudah ada SJPH. Kemudian diagram alir proses produksi itu berubah menjadi dokumen proses pengolahan produk. Nah, ini Bapak Ibu yang dimaksud sebenarnya masih diagram alir proses produksi. Jadi spesifik di proses pengolahannya kan ada penyediaan bahan. Kalau itu tadi kan proses proses produk halalnya yang di sini. Kalau yang di sini ini lebih spesifik kepada proses pembuatannya, proses pengolahannya. Ini yang kemarin saya sampaikan untuk dicari apa namanya kewajarannya dari pembuatan suatu produk dan titik kritisnya. Kemudian untuk unit kompetensi yang keempat, yang pertemuan pembukaan masih sama. Kemudian untuk yang melakukan pemeriksaan terhadap pembunuhan implementasi, nah ini ada beberapa perubahan. eh, apa namanya dokumen dan rekaman pelaksanaan PPH. Nah ini catatan-catatan itu ya Bapak Ibu ini yang baru. Kemudian yang unit kompetensi yang keempat, nah kalau di yang lama, yang sekarang existing itu kan
ada dua elemen. Nah, ini nanti ada tiga elemen yang sudah saya sampaikan. Kalau yang sekarang itu sebelumnya cuma ada dua. Nah, itu kira-kira nanti SKKNI auditor halal yang baru, Bapak Ibu, mungkin dalam waktu dekat akan ada prakonvensi dan konvensi. Kemudian ini ada waktu 15 menit saya akan membahas terkait dengan tugas-tugas. Nah, ini Bapak Ibu yang tugasnya masih belum sesuai, mungkin ini bisa diperhatikan untuk melakukan revisi ya terhadap tugas-tugasnya. Sebentar ya Bapak Ibu. Kalau untuk yang laporan kan tadi sudah di role play ya Bapak Ibu, jadi semuanya sudah tahu, formatnya juga sudah baku. Ini yang beberapa saya lihat, misalkan di kelompok saya ya terkait pengerjaan tugas satu. Ini nama diisi NIP-nya ini NIP Bapak Ibu di nomor induk pelatihan kan Bapak Ibu sudah dikasih NIP ya. Nah ini salah ini apa namanya SPPG eh, apa kemarin namanya Kasih Putra Ibad. Nah jadi ini diasumsikan tidak ada pengambilan sampel karena apa SPPG ya dan selama ini ini saya akan menjelaskan kembali di sini Bapak Ibu mohon dicermati yang tugasnya masih revisi. Nama pelaku usaha ya ini diambil dari NIB. Jadi pelaku usaha itu bukan nama orang. Bisa saja nama orang kalau memang pelaku usahanya adalah orang perorangan. Tapi yang dimaksud dengan pelaku usaha itu adalah bisa organisasi atau orang perorangan. Nah, kemudian eh, ini yang perlu saya tekankan kembali ya, tujuan audit. Nah, tujuan audit. Tadi kebetulan saya baru menguji orang Australia. Nah, itu juga eh, selama ini kan mungkin Bapak Ibu verifikasi pemenuhan kriteria SCBH ya, berhenti di sana. Yang dinamakan kegiatan audit yang memang kegiatan untuk melakukan verifikasi penilaian kesesuaian. Nah, penilaian kesesuaian itu ujungnya untuk apa? Nah, itu yang perlu disampaikan. Kalau tadi ada apa namanya, waktu saya nguji itu dia tujuannya untuk surveillance. Nah, kalau di kita nanti juga akan ada surveillance, kemudian untuk sertifikasi halal, kemudian juga untuk bisa pengawasan dari BPJPA dan sebagainya yang Bapak Ibu ditugaskan. Nah, karena nanti kalau berbeda tujuan, ya nanti bisa saja ada hal yang perlu disesuaikan. Jadi ini ya Bapak Ibu ya tujuan sertifikasi mohon nah nanti kalau Bapak Ibu OJT karena itu kalau misalkan mau ditulis ya verifikasi pemenuhan kriteria SJPH untuk tujuan misalkan pelatihan. Nah, bisa saja. Jadi karena OJT nanti tujuan dari auditnya itu sebenarnya untuk pelatihan aja, untuk job training. Nah, kalau standarnya, kalau Bapak Ibu OJT di rumah yang terkait dengan apa industri makanan dan minuman dengan pengolahan ya standarnya ada dua. Nah, kemudian lingkup auditnya ini yang tadi saya sampaikan, ini untuk mempermudah saja, misalkan atau Bapak Ibu misalkan supaya menghindari kesalahan itu kadang ditulis yang simpel saja, semua fasilitas yang terkait dengan misalkan proses produk halal gitu aja. Nah, biasanya ada yang menulis seperti ini. Ini untuk menghindari misalkan ada hal-hal yang ternyata kalau ditulis secara detail ternyata malah tidak tercermin
cakup. Nah, kalau mau ditulis seperti yang detail seperti tadi, nah ini juga lebih baik sehingga lebih detail. Cuman kadang ada kekurangannya, khawatirnya ada lingkup audit yang tidak tercakup ya setelah diperiksa di lapangan. Nah, ini yang memang butuh kecermatan Bapak Ibu. Kemudian metode audit ya ada cek dokumen atau rekaman, interview, observasi. Nah, kalau misalkan ada uji laboratorium ya ditambahi uji laboratorium. Nah, karena ini tidak ada uji, maka dari awal sudah ditentukan tidak menggunakan uji laboratorium. Nah, ini kemudian beberapa ini ya ada beberapa yang tidak tepat. Tim audit kalau apa namanya di sini hanya satu orang, maka kedudukannya dia adalah sebagai auditor. Kalau dia sebagai ketua, tidak ada yang anggotanya mengetuai siapa. Ya. Jadi di sini auditor. Kalau Bapak Ibu berangkat lebih dari dua orang, nah itu salah satu harus ditunjuk sebagai ketua tim auditor. Kenapa harus ditunjuk ketua tim auditor? Karena harus ada yang bertanggung jawab, harus ada yang memimpin. Ya, jadi Bapak Ibu nanti kalau misalkan pelaku usaha menjalin komunikasi yaitu dengan untuk misalkan hal-hal yang ya sebenarnya bisa menjalin komunikasi dengan auditor mana saja, tetapi nanti final decisionnya itu ada di ketua tim audit. Nah, kemudian ini dokumen-dokumennya ya yang harus ada untuk dilakukan pemeriksaan kehalalan. Kalau ini insya Allah tidak ada hal yang krusial. Jadi yang saya sorotin tadi ya Bapak Ibu dari tugas yang sudah dikerjakan, ini yang paling penting adalah tujuan, standar, dan lingkupnya. Jadi kalau tujuan itu adalah tujuan akhirnya dilakukan audit itu untuk apa? Kalau audit ya memang kegiatan verifikasi eh, standarnya di sini sudah ada yang melakukan verifikasi kriteria implementasi, verifikasi implementasi terhadap kriteria auditnya. Ini yang untuk tugas satu ya, Bapak Ibu. Mohon yang kurang tepat, tadi ada ketua tim auditor, ada auditor, kemudian tujuan audit dan sebagainya bisa diperbaiki. Nah, kemudian di pra pemeriksaan bahan, ya, jenis registrasinya. Kemudian ini yang Bapak Ibu ya yang krusial di LK2 itu adalah menentukan jenis produk dan klasifikasinya. Nah, kenapa Bapak Ibu misalkan Bapak Ibu dengan mengerti bahwa ini adalah penyediaan jasa boga periode tertentu atau catering, artinya kalau catering itu Bapak Ibu tidak ada SPPG itu dia tidak punya apa istilahnya proses penjualan. Ya memang produknya dijual, tetapi dia tidak punya toko, tidak punya outlet, tidak punya warung dan apa tidak ada penyajian. Ya, jadi kalau di SPPG ini sebenarnya juga produknya langsung sudah dikemas, kemudian didistribusikan sampai di sekolahan. Nah, habis itu apa namanya? Tidak ada tadi tidak ada penjualan dan tidak ada penyajian ya Bapak Ibu. Nah, kadang juga ada yang bilang ya itu ada penyajian gitu. Nah, cuman sudah dalam bentuk kemasan ompreng. Nah, kembali ke situ, udah dalam bentuk kemasan, tetapi memang yang membagi ya memang adalah petugas SPPG-nya. Yang dimaksud dengan proses penyajian tuh Bapak Ibu di situ tuh ada misalkan gini penyajian obat-obatan. Nah, itu ada proses penyajian. Jadi dokter atau mungkin apoteker ya itu membuat puyer. Nah, kemudian atau mungkin kalau dokter itu menyajikan obat itu awalnya misalkan infus.
infus itu kan produk halal, kemudian dia sudah terkemas. Nah, di dalam proses penyajiannya kepada pasien, infus itu kan kemudian disambung dengan kateter, kemudian ada perlakuan dan sebagainya, dan itu semua kan tidak dilakukan oleh pasien sendiri, ya Bapak Ibu. Nah, itu berarti di situ ada proses penyajian. Misalkan penyajian kosmetik di salon-salon kecantikan, ya Bapak Ibu, itu juga penyajian. Kosmetiknya sudah halal, dikemas sudah sesuai ketentuan. Kemudian di situ kosmetik itu dicampur dengan pelarut, kemudian dicampur dengan kosmetik yang lainnya dan sebagainya untuk disajikan kepada customer. Nah, itu berarti ada proses penyajian. Tetapi kalau tidak ada perlakuan, misalkan kayak SPPG, dia sudah dikemas dari dapurnya, kemudian sampai di sekolah tinggal didistribusikan, dibuka, dimakan, rantangnya dibawa pulang lagi, tidak ada perlakuan pencampuran dan sebagainya. Nah, itu eh, dianggap tidak ada penyajian. Itu yang penting dipahami dari kita bisa menentukan jenis produk dan kode klasifikasinya. Kemudian Bapak Ibu di sini ya temuannya ditulis dalam kaidah PLOR. Nah, Bapak Ibu ini supaya lebih clear disajikan karena Bapak Ibu mohon tidak menganggap bahwa dokumen-dokumen ini hanya untuk Bapak Ibu sendiri, tidak. Dokumen-dokumen ini untuk orang apa untuk stakeholder, untuk yang berkepentingan. Jadi misalkan suatu hari BPJPH berkepentingan untuk melihat proses audit dari SPPG apa ini Kasih Putra Ibad. Nah, dokumen-dokumen ini harus dibuka semua, harus diberikan kepada BPJPH. Jadi mohon tidak dipahami dokumen ini adalah dokumen untuk Bapak Ibu sendiri, bukan. Jadi dokumen ini selain untuk Bapak Ibu bekerja, dokumen ini juga nanti untuk dokumentasi proses audit yang ada di untuk stakeholder. Jadi misalkan kalau Komisi Fatwa ingin coba dong dilihat waktu pra-asesmennya seperti apa, misalkan seperti itu ya boleh saja gitu. Untuk apa namanya menentukan eh, fatwa halalnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau di dalam contoh itu kan kemarin saya mencontohkan ini ya bukti sosialisasi dan ini. Nah, audit internalnya Bapak Ibu nanti dilihat kembali apakah sudah sesuai atau belum. Nah, kalau di sini di pelatihan itu kita hanya menyampaikan bagaimana cara mengisi formulir ini untuk supaya Bapak Ibu bisa unjuk kerja. Makanya kalau di SKKN ini namanya kriteria unjuk kerja. Nah, supaya kerja itu bisa diunjukkan, unjuk kerjanya itu bisa kelihatan, maka di sini disediakan form untuk unjuk kerjanya dan seperti ini yang harusnya Bapak Ibu lakukan. Kemudian untuk unit kompetensi yang ketiga itu karena tadi saya melihat dari kelompok saya akhirnya ingin membuka SCPH nih Bapak Ibu. Membuka SCPH, saya ingin menyampaikan kembali SCPH ini yang penting untuk Bapak Ibu ketahui. Nah, ini kan kemarin yang disampaikan Bu Dewi juga ya. Ini hanya 17 halaman, mohon dikhatamkan. Nah, Bapak Ibu, SJPH ini yang ada 5 kriteria ini, ya, ini yang nanti akan menjadi checklist audit. Nah, checklist audit. Jadi kalau misalkan ada temuan yang terkait dengan bahan, ya maka misalkan begini, pelaku usaha menggunakan bahan etanol dan ternyata etanolnya itu dari industri komer, ya. Maka penulisan kriterianya karena tadi banyak yang ini itu kalau ditulis secara lengkap itu kriteria apa yang tidak sesuai, yang kalau mau ditulis sederhana tentu kriteria bahan, ya. Nah,
Kemudian kalau mau lebih dilengkapi lagi kriteria bahan terkait dengan apa misalkan Homer. Nah, ini berarti B.2 poin E. Nah, jadi karena bahan tidak boleh berasal dari Homer. Ya. Nah, itu Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu melakukan audit kemudian dilakukan temuan etanol di industri kosmetik atau etanol yang digunakan di toko parfum itu dia ternyata menggunakan etanol yang diambil dari pabrik bir misalkan begitu ya. Nah, itu berarti etanolnya adalah etanol Homer karena dia belinya dari pabrik bir. Nah, itu didapati dari mana? Dari bon-bonnya. Ternyata dia beli dari eh, perusahaan bir. Nah, Bapak Ibu, itu berarti masuk sebagai etanol Homer. Berarti temuannya pelaku usaha menggunakan bahan dari Homer. Lokasinya ada di gudang, misalkan ya. Buktinya adalah satu jerigen Homer dengan nota pembelian dari PT titik-titik-titik gitu ya, yang itu terindikasi sebagai pabrik bir misalkan. Nah, referensi yang dilanggar apa? SJBH kriteria bahan poin 2 khususnya adalah titik E. Nah, itu kenapa Bapak Ibu harus terbiasa dengan seperti ini supaya nanti Bapak Ibu ini hafal dan paham terhadap SJPH. Karena sebagai auditor halal, ya Bapak Ibu itu bisa dibilang fardu ain. Masing-masing orang itu wajib hukumnya khataman SJPH dan dipahami. Jadi selain hatam juga dipahami. Itu yang mungkin terkait dengan tugas 3 ya Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu menuangkan 10 studi kasus itu ke dalam checklist. Nah, kenapa harus disinkronkan dengan kriteria SCPH-nya, kemudian ditransfer kepada berita acara, itu supaya Bapak Ibu match antara kriteria yang di dalam SCPH. Jadi yang dimaksud kriteria itu merujuknya ke dokumen ini loh, Ibu, Bapak Ibu ya. Nah, ini dokumen resminya. Ini regulasi. Yang namanya regulasi itu mengikat. Dia ada kekuatan hukumnya. Nah, kalau yang disampaikan Bu Dewi kan PowerPoint itu hanya sarana untuk penyampaiannya, untuk presentasinya. Sebenarnya dokumen yang dirujuk itu ya ini. Nah, ini dokumen must have istilahnya. Must have dokumen. Dokumen yang harus dimiliki oleh masing-masing auditor halal dan dibaca secara keseluruhan. Barangkali itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di review materi. Saya hanya dari 4 hari Bapak Ibu mendapatkan sekian banyak materi. Saya berharap Bapak Ibu tidak bingung. Nah, saya berharap Bapak Ibu punya fokus utamanya ada di mana. Bapak Ibu sebagai auditor pemula, apa yang harus diprioritaskan dulu, ya. Karena ada yang apa lapangannya cukup luas, pengetahuan yang harus dimiliki cukup luas, maka Bapak Ibu kalau tidak punya prioritas mana yang harus didahulukan, mana yang harus dipahami terlebih dahulu, nanti Bapak Ibu bingung. Tapi kita tidak terlalu khawatir Bapak Ibu yang mungkin berada di lembaga sertifikasi, mungkin kultur sertifikasi, kultur penilaian kesesuaian itu sudah berjalan. Nah, sekarang mungkin Bapak Ibu yang sudah punya pengalaman, punya background itu tinggal memperkuat di sisi syariahnya. Bapak Ibu semakin memperbanyak wawasan terkait produk halal di luar negeri, di dalam negeri, ya teknologinya semakin maju. Nah, itu menjadi wawasan Bapak Ibu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin sudah pukul 14.35, sudah waktunya post test ya. Bu Elia, saya Iya, Pak, serahkan betul. ke Bu Elia Hostess ya. kembali. Hostesnya minimal harus berapa, Bu Elia? 11, minimal Nah, 11. kalau tidak 11, Bapak Ibu langsung diulang. Silakan Bu Elia, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.